中に100 Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Arai 59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini, admin akan mengulas sebuah film berjudul Back to 1942 yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diperankan oleh Zhang Guoli sebagai Guru Fan, Adrian Brody sebagai Theodore White, dan Su Fan sebagai Huazi. Film bersejarah ini menceritakan peristiwa kelaparan terparah di Cina. Korban dari krisis pangan tersebut mencapai 3 juta orang. Lalu, mengapa dan separah apakah kelaparan saat itu? Maka mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Sejak deklarasi Perang Cina pada 12 Desember melawan Jepang dan kekuatan Aksis, beban negeri tirai bambu ini bertambah dengan masalah dalam negeri yang tak kunjung usai. Setelah berperang soliter melawan penjajahan Jepang, akhirnya Cina bergabung dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Namun, selain melawan penjajahan, ternyata musuh yang paling mengerikan dari itu adalah kelaparan. Pada musim dingin 1942 hingga 1944, Provinsi Henan mengalami kekeringan. Hasil bumi yang belum sempat panen dihabisi oleh jutaan belalang dalam sekejap. Di awal film, kita dibawa menuju rumah tuan tanah di sebuah desa. Tuan tanah tersebut dipanggil Guru Fan. Guru Fan meminta anak buahnya Xuanzhu untuk memeriksa gudang sembako. Namun, Xuanzhu menjawab bahwa di gudang sudah ada orang yang menjaga. Ternyata, saat Guru Fan memeriksa ke dalam gudang, Huazi, seorang istri anak buah Guru Fan, sedang mencuri biji-bijian. Anak dari Guru Fan merayu Huazi untuk melayaninya dengan imbalan biji-bijian tersebut. Namun beruntungnya, Huazi tertolong oleh suara teriakan sinyal bahaya. Orang-orang dari desa tetangga mendatangi desa Guru Fan untuk meminta makan. Mereka dipimpin oleh Ciwei, anak dari pembantu Guru Fan. Ciwei berjanji akan mengganti apapun yang mereka makan saat musim kering berakhir. Karena terdesak, akhirnya Guru Fan mengizinkan mereka masuk. Bahan makanan pun segera dimasak dalam jumlah besar. Namun diam-diam, Guru Fan menyuruh Xuanzhu untuk melaporkan kejadian tersebut pada hakim setempat. Selain itu, putra Guru Fan meminta Xiaolu mengundang orang-orang di desa mereka untuk ikut makan di lantai 2. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengusir kelompok Ciwei dari desa mereka. Saat kedua kubu sedang makan, tiba-tiba Xuanzhu kembali sambil berteriak. Ia mengatakan tidak bisa menemui hakim karena menemui banyak prajurit Jepang. Mendengar hal tersebut, Ciwei pun marah. Pemukulan itu memicu kerusuhan yang lebih besar. Orang-orang dari desa Ciwei menjarah gudang bahan makanan. Orang-orang di desa Guru Fan melawan, namun karena kalah jumlah, mereka tak mampu menghentikan penjarahan tersebut. Dalam kerusuhan itu, anak Guru Fan tewas. Gudang bahan makanan mereka habis terlalap api. Esok paginya, korban kerusuhan dikuburkan. Pastor Sim berkunjung ke TKP lalu berkhotbah sebelum memimpin upacara pemakaman. Sementara itu di Yanjin, hidangan ikan mas dan mie kering disiapkan untuk Li Peiji. Li Peiji adalah gubernur Henan saat itu. Ia datang ke Yanjin guna meminta sumbangan gandum untuk para tentara. Namun ternyata kondisi di Yanjin pun tidak lebih baik. 72 rumah orang kaya telah dirampok karena krisis yang terjadi. Akhirnya gubernur Li pulang dengan tangan kosong. Esok harinya, Xiaolu sedang membuat kincir bambu untuk putrinya Lingdang. Xiaolu dan keluarga berencana hijrah menuju Shanxi untuk menghindari kekeringan. Semua orang dari Provinsi Henan hijrah ke Shanxi termasuk Guru Fan. Menantu Guru Fan yang sedang hamil kini menjadi janda. Meski sempat menolak untuk hijrah, Xing Xing, putri semata wayangnya Guru Fan, akhirnya ikut juga. Xing Xing membawa kucing hitam kesayangannya untuk ikut mengungsi. Xuanzhu menjadi pengawal mereka dalam perjalanan. Lebih dari 10 juta warga Henan berbondong-bondong menuju Shanxi untuk menghindari kekeringan.
Malam harinya di gedung kedutaan besar Amerika Serikat, Theodore White, seorang jurnalis majalah Time, menemui Zhang Lisheng, seorang sekretaris jenderal Yuan. Sebelum kepulangannya ke Amerika 1 bulan lagi, Theodore White menyampaikan keresahannya tentang tragedi kelaparan di Henan. Zhang Lisheng menganggap tujuan para warga Henan mengungsi adalah untuk menghindari perang. 9 hari kemudian, 60 km dari desa, Guru Fan bertemu Xiaolu di persimpangan. Kini mereka berjalan beriringan untuk menjaga satu sama lain. Sementara itu, para tentara Cina menuju garis depan untuk bertempur melawan Jepang. Di saat yang sama, Gubernur Li meminta Jiang Dingwen, seorang jenderal perang Cina, untuk membatalkan permintaan 750.000 ton biji-bijian. Namun Jiang Dingwen mendesak gubernur dengan mengatakan bahwa memenangkan pertempuran lebih utama dari apapun. 31 hari kemudian, 120 km dari rumah, salju telah menutupi Henan. Keluarga Xiaolu memasak millet terakhir mereka. Para pengungsi Henan mendirikan tenda-tenda kecil untuk beristirahat. Sore harinya, Pastor Sim menghampiri Xiaolu. Ia meminta Xiaolu memainkan erhu untuk upacara pemakaman. Setelah Pastor Sim memberi sepotong roti, akhirnya mereka sepakat dan upacara pun dimulai. Pastor Sim bernyanyi, berharap mayat dapat menutup matanya, namun gagal. Pastor Sim mencoba kembali, namun masih gagal. Akhirnya, mayat dikuburkan dengan mata terbuka. Esok harinya, perjalanan berlanjut. Olma, seorang hakim provinsi Henan, bergabung dalam rombongan pengungsi. Ia bertugas untuk melakukan sidang keliling. Kebetulan sekali, korban pertamanya adalah Xuanzu. Xuanzu kedapatan membawa senapan dalam perjalanan. Namun, setelah Guru Fan menawarkan 3 liter gandum pada Olma, Xuanzu dibebaskan, meski senapannya menjadi barang sitaan. Di sisi lain, Gubernur Li menemui Jenderal Isimo yang menjabat sebagai Dewan Militer Nasional saat itu. Belum sempat bicara, seorang ajudan Isimo membacakan laporan perang dari telegram bahwa 800 orang Cina meninggal dalam pertempuran dengan Jepang. Selain itu, 7.000 prajurit Inggris gugur dalam sebuah serangan. Namun uniknya, Isimo lebih tertarik dengan laporan mogok makan Mahatma Gandhi. Menyaksikan kesibukan Isimo, Gubernur Li mengurungkan niatnya untuk melapor. Akhirnya, Gubernur Li menitipkan laporan permohonan bantuan untuk para pengungsi kepada Direktur Chen. Beberapa hari kemudian, Theodore White kembali ke Cina. Ia bertamu ke gereja Pastor Megan di Henan. Dalam perbincangan mereka, Pastor menjelaskan setiap hari ada saja orang yang mati karena kelaparan. Di sisi lain, sebagian provinsi Henan telah diduduki oleh Jepang. Sebelum melepas kepergiannya, Pastor Megan mendoakan Theodore White mendapatkan Pulitzer atas kepeduliannya. Pulitzer adalah penghargaan yang dianggap tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Penghargaan ini juga diberikan untuk pencapaian dalam bidang sastra dan musik. Sementara itu, karena kehabisan bahan makanan, keluarga Xiaolu terpaksa memasak kulit kayu untuk dimakan. Ini merupakan hari ke-43 berjarak 154 km dari desa. Selain itu, ibu Xiaolu juga tengah sakit. Dalam kesulitan tersebut, Xiaolu diam-diam membawa anaknya Lidang untuk ditukar dengan 3 liter millet. Namun Huazi lebih dulu mengetahui hal tersebut. Huazi lebih memilih untuk membunuh Lidang daripada menjualnya. Menyaksikan hal memilukan tersebut, hati Guru Fan teriris. Ia segera menyumbangkan semangkuk millet untuk Xiaolu. Esok harinya, Jiang Dingwen mendapat telegram berisi perintah untuk mundur dari Henan.
Beberapa hari kemudian, para prajurit Cina ditarik mundur meninggalkan Henan. Kerumunan prajurit dan pengungsi membuat kemacetan. Gerobak sidang keliling milik Oma diambil oleh para prajurit. Sementara itu di angkasa, pesawat Jepang bersiap menghujani mereka dengan bom. Seketika, kerumunan manusia tersebut hancur berhamburan. Bukannya melindungi, para prajurit Cina malah menjarah barang bawaan para pengungsi. Seluruh barang bawaan Guru Fan dicuri, namun ternyata Jepang belum selesai. Di hadapan Pastor Sim, seorang anak memanggil ibunya, lalu tiba-tiba bom pesawat Jepang tepat jatuh di sampingnya. Pastor Sim menutupi luka anak tersebut dengan bibe, namun akhirnya bom kedua meluluh lantahkan lembaran Bible tersebut hingga bertaburan. Ibu dari Xiaolu menjadi salah satu korban pemboman tersebut. Namun bagi mereka saat itu, kematian jauh lebih baik dibandingkan hidup dalam kelaparan. Pastor Sim seolah tak percaya dengan apa yang ia saksikan di sekitarnya. Sedangkan Sing Sing tak bisa kehilangan kucing hitam kesayangannya. Karena gerobak mereka dicuri, kini menantu Guru Fan yang sedang hamil harus berjalan kaki. Tak tega melihatnya, Guru Fan meminta Xiaolu memberikan tumpangan untuk menantunya. Meski sama-sama kesusahan, Huazi dan Xiaolu bersedia membantu Guru Fan. Sementara itu, Pastor Sim kembali ke gereja Henan. Ia menumpang truk bersama para prajurit yang mundur. Sambil diperban, Sim bertanya pada Pastor Megan. Knows what's happening here? If he knows, why doesn't he do anything? This is not the wishes of the Lord. If the Lord can't win, why believe? Pastor Sim mengalami trauma atas kelaparan dan pembantaian terhadap warga Cina. Hal itu sempat membuat imannya memudar. Di sisi lain, Theodore White bergabung dengan pengungsi untuk mengambil lebih banyak informasi. Sebuah pemandangan membuatnya tercengang. Anjing-anjing liar dengan santainya menyantap bangkai pengungsi yang bergeletakan. Dalam peristirahatan, Guru Fan sedang memasak kulit kayu untuk dimakan. Sementara, anak-anak pengungsi mengerubungi Theodore untuk meminta makanan. Menjelang sore hari, Theodore istirahat di bawah pohon bersama keledainya. Ini merupakan hari ke-61, berjarak 185 km dari rumah. Dalam kelaparan, keledai Theodore terlihat sangat menggiurkan. Xiaolu, Xuanzu, dan Guru Fan hendak mencurinya saat Theodore tertidur. Namun ketika Xuanzu mengambil kamera, Theodore terbangun. Theodore memaklumi apa yang mereka lakukan, namun ia meminta kameranya dikembalikan. Naasnya, keledai yang baru saja dicuri terlepas dari genggaman Xiaolu. Akhirnya, Xiaolu dan Xuanzu berpencar untuk mencari keledai tersebut. Tidak lama berjalan, Xiaolu sampai di pos prajurit Cina. Para prajurit tersebut sedang memasak keledai yang ia cari saat Xiaolu meminta sepotong daging untuk dimasak. 3 hari kemudian, rombongan Guru Fan masih menunggu kabar dari Xiaolu. Mereka tidak tahu bahwa Xiaolu telah tewas. Di sisi lain, Jenderal Ishimo dengan kedubes Amerika sedang menonton drum band yang terdiri dari anak-anak yatim. Ayah mereka semua merupakan pejuang yang telah gugur di medan tempur. Seorang gadis kecil yang memimpin grup tersebut merupakan anak dari Jenderal Sun Divisi 96 yang baru 1 bulan gugur dalam pertempuran di Burma. Beberapa hari berikutnya, Theodore White dengan kawalan polisi Cina menuju pedalaman Henan. Theodore menaiki kereta manual sambil memotret para pengungsi. Lalu tidak lama, formasi pesawat tempur Jepang mendekat. Pesawat-pesawat tersebut menaburkan bom dan peluru, lalu pergi begitu saja.
Sementara itu di kota, para warga dilatih untuk menyambut kunjungan kedubes Amerika. Beberapa hari berikutnya, Theodore White menemui Gauss, duta besar Amerika, untuk membahas nasib para pengungsi. Namun, Gauss angkat tangan dengan masalah tersebut. Out of my hands. Selanjutnya di hari ke-73, berjarak 217 km dari desa, Xuanzhu menawarkan biskuit kepada Xing Xing agar bisa tidur bersama. Namun Xing Xing menolaknya. Tidak lama, Huanzi menghampiri Xuanzhu. Ia meminta ganti rugi atas nyawa suaminya dengan 2 potong biskuit. Beberapa hari kemudian, menantu Guru Fan melahirkan seorang putra. Guru Fan memberi nama cucunya Liu Cheng. Namun, karena sudah 3 hari belum makan, sang ibu tidak memiliki ASI untuk Liu Cheng. Akhirnya dengan terpaksa, kucing kesayangan Xing Xing dijadikan sup untuk mereka makan. Esok harinya, Jenderal Ishimo mendapat koran dengan headline 30 juta pengungsi Henan tengah menderita kelaparan. Selain itu, pemerintah Cina dianggap mengumpankan pengungsi kepada Jepang. Beberapa menit berselang, Theodore White bertamu di kantor Jenderal Ishimo. Dalam pertemuan tersebut, Theodore menceritakan situasi memilukan yang dialami para pengungsi. Namun menurut Ishimo, kelaparan di Henan tidak separah yang ia ceritakan. Untuk meyakinkan Ishimo, Theodore menunjukkan foto-foto yang telah ia ambil saat bersama para pengungsi. Dan akhirnya, Ishimo berjanji akan menanggulangi bencana tersebut. 5 hari kemudian, seorang tabib memeriksa menantu Guru Fan. Ia mengatakan denyut nadi menantu Guru Fan telah melemah. Lalu tidak lama, bayi yang baru dilahirkan tersebut menjadi yatim piatu. Beberapa hari berikutnya, pemerintah menurunkan 80 juta ton biji-bijian untuk Provinsi Henan. Namun masalah baru muncul, yaitu distribusi. Kepala daerah meminta untuk mengutamakan area pedesaan. Kepala pendidikan meminta Gubernur Li mengutamakan para guru. Lalu kepala kepolisian meminta untuk mengutamakan para polisi agar keamanan tetap terjaga. Belum cukup sampai di situ, Gubernur Li mendapat telegram dari Jiang Dingwen. Jiang Dingwen meminta jatah 30 juta ton biji-bijian dikirimkan untuk berperang. Setelah rapat tersebut, Gubernur Li sempat berpikir untuk melepaskan jabatannya. Setiap pejabat meminta diutamakan. Di sisi lain, setiap hari, satu persatu pengungsi kehilangan nyawa karena kelaparan. Di hari ke-93, berjarak 249 km dari rumah, para pengungsi terhadang di gerbang kota Luoyang. Polisi tidak mengizinkan mereka memasuki kota dengan dalih untuk mengontrol situasi. Lalu dalam antrian tersebut, istri Guru Fan meninggal dunia. Namun kali ini Guru Fan tidak merasa sedih. Menurutnya, kematian adalah kebebasan dari penderitaan dunia. Sementara itu di gudang makanan, Kolonel Dong Jiayao menyuruh anak buahnya untuk menggelapkan sebagian bahan makanan. Pada masa itu, 10 liter millet setara dengan setengah hektar tanah. Sementara di luar gerbang Luoyang, seorang pria tua menawarkan pekerjaan untuk para gadis. 1 orang gadis akan ditukar dengan 5 liter millet untuk keluarganya. Seketika, Xing Xing meminta izin kepada ayahnya untuk menawarkan diri. Bahkan, kini mereka tidak punya kulit kayu untuk dimakan. Kemudian para gadis berbaris. Seorang bos memperhatikan mereka dengan seksama. Huanzi sempat terpilih saat itu. Namun karena ia memiliki anak, Huanzi tereliminasi. Selanjutnya, Xing Xing yang masih gadis terpilih sebagai pekerja. Ia segera pamit dan memberikan 5 liter millet untuk ayahnya. Xuanzhu hanya bisa pasrah ketika gadis yang ia cintai dibawa pergi. Demi menghapuskan kesedihan Xuanzhu, Huanzi menawarkan diri untuk menikah dengannya.
Tiba malam hari, ternyata para gadis pengungsi dijadikan wanita penghibur di sebuah rumah bordil. Di malam pertamanya, Sing Sing yang baru berumur 17 tahun tidak bisa membungkuk karena makan terlalu banyak. Kemudian, di hadapan Guru Fan, Xuanzu dan Huazi menikah. Kembang api tahun baru seolah menjadi perayaan pesta pernikahan mereka. Namun ternyata, tujuan utama Huazi menikah adalah agar kedua anaknya memiliki ayah. Huazi meminta Xuanzu untuk menjualnya. Keesokan harinya, seorang peternak mulai menawar Huazi. Peternak tersebut mencari wanita untuk dinikahi. Akhirnya, Huazi terjual dengan 4 liter gandum. Setelah itu, Huazi berpamitan pada anaknya. Sebelum pergi, Huazi menukar celananya yang masih bagus dengan celana compang-camping Xuanzu. Hari itu merupakan saat terakhir mereka bertemu. Di sisi lain, Jenderal Isimo menemui Zhang Fang, seorang penasehat militer yang kaya raya. Kedatangan Jenderal Isimo adalah meminta sumbangan untuk perang di Henan. Akhirnya, Zhang Fang memberi setengah asetnya untuk mendukung perang di Henan. Namun ia khawatir sumbangannya tersebut dikorupsi oleh pejabat-pejabat nakal. Namun ternyata, Jenderal Isimo telah menempatkan mata-mata di tiap pusat distribusi bantuan. Hasilnya, Kolonel Dong Jiayao dan 2 rekannya ditangkap. Mereka diarak keliling kota, lalu dibawa ke hadapan para pengungsi. Setibanya di depan tembok kota, mereka bertiga dieksekusi. Sementara itu, Guru Fan mengajak Xuanzu kembali berjalan menuju Shanxi. Di sisi lain, Gubernur Li ditawarkan kue penahan lapar. Satu kue tersebut dikatakan mampu menahan lapar hingga 7 hari. Mereka meminta anggaran untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Namun Gubernur Li menolak mentah-mentah permintaan mereka. Di sisi lain, para pengungsi memenuhi stasiun menuju Shanxi. Karena jumlah pengungsi terlalu banyak, mereka diminta meninggalkan barang-barang untuk menghemat tempat di kereta. Guru Fan dan Xuanzu menunggu hingga malam. Lalu pada malam harinya, para pengungsi menaiki kereta saat hendak berangkat. Polisi tidak mampu menahan gelombang besar para pengungsi. Esok harinya saat terbangun, Xuanzu baru sadar bahwa 2 anaknya, Liu Bao dan Ling Dang, telah hilang. Ia mengira anaknya telah terjatuh. Xuanzu memutuskan turun dari kereta untuk mencari mereka. Namun setelah turun, ia baru sadar bahwa gandum yang ia bawa tertinggal di atas kereta. Di hari ke-106, berjarak 547 km dari rumah, kereta memasuki wilayah Shanxi. Namun, kereta tersebut dihentikan oleh para prajurit Cina. Seorang letnan mengatakan, sudah terlalu banyak pengungsi di Shanxi. Akhirnya, kereta pun berbalik arah. Namun, para pengungsi tak peduli. Mereka turun dari kereta untuk mencari jalan alternatif. Setibanya di bawah, Guru Fan baru menyadari bahwa Liu Cheng cucunya telah tewas. Di sisi lain, petinggi militer Jepang menyusun strategi. Jumlah prajurit Jepang 60.000, sedangkan jumlah prajurit Cina 400.000. Maka, mereka memanfaatkan para pengungsi yang kelaparan untuk dijadikan prajurit tambahan. Kemudian, pada bulan April, Jepang memulai ekspansi militer. Hanya dengan 60.000 tentara, mereka berhasil menaklukkan 28 kota dan membunuh 300.000 prajurit Cina. Para pengungsi yang tertangkap dijadikan pekerja untuk mendukung ekspansi mereka.
Kemudian Xuanzhu tertangkap oleh prajurit Jepang karena memakai topi prajurit. Ia dibawa ke hadapan seorang letnan. Untungnya, meski dengan bahasa isyarat, seorang mantan hakim menjelaskan bahwa Xuanzhu hanya seorang pendorong gerobak. Letnan Jepang memutuskan Xuanzhu dapat bekerja sebagai pengurus kuda. Kemudian letnan tersebut mengambil kincir bambu Xuanzhu. Sang letnan menawarkan sepotong roti untuk ditukar. Namun Xuanzhu menghempaskan roti tersebut hingga terjatuh. Lantas, sang letnan mengambil roti tersebut dengan ujung katana, lalu menyuruh Xuanzhu memakannya. Seketika, Xuanzhu pun tewas. Beberapa hari berikutnya, Jenderal Ishimo menemui Gubernur Li. Ia menanyakan jumlah korban di Henan. Dari laporan pejabat, total korban hanya 1062 jiwa. Namun, fakta di lapangan, korban yang meninggal mencapai 3 juta orang. Beberapa hari berikutnya, Guru Fan meninggalkan sanksi seorang diri untuk kembali pulang. Dalam perjalanan, ia melihat seorang gadis menangis di samping mayat ibunya. Guru Fan menghampiri gadis tersebut. Lantas gadis itu mengatakan, tak tega melihatnya, Guru Fan menawarkan diri untuk menjadi kakek gadis tersebut. Iya. Lantas mereka berdua melanjutkan perjalanan. 70 tahun kemudian, gadis kecil tersebut menjadi narasumber film yang kalian saksikan saat ini. 16 tahun kemudian, Liu Bao ditemukan Huazi di Luoyang. Namun, adiknya Lingdang masih belum diketahui keberadaannya. 20 tahun kemudian, seseorang melihat Xing Xing di Baoji. Ia mengirimkan uang ke rumah namun tak pernah kembali. Sementara itu, meski mendapatkan hadiah Pulitzer, Theodore White kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 1949, Jenderal Ishimo atau Chiang Kai-shek kehilangan Cina Daratan dan mundur ke Taiwan. Saat krisis pada tahun 1942, lebih dari 10 juta orang mengungsi dari Henan. 3 juta diantaranya mati karena kelaparan. Film ini seolah berbicara kepada kita untuk lebih bersyukur dalam hidup. Setidaknya, kita tidak perlu memakan kayu untuk menghilangkan lapar. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.